Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La yadruku ya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara summa la yunsarun. La yadurrukum, ora iso membahayakan mbebayani gawe melarat wong-wong ahli kitab, wong-wong Yahudi ing sira kabeh illa adza, kejaba nglarakake ati. Wa yuqatilukum, lamun kok wani-wani merangi ya wong-wong Yahudi yang sira kabeh pasti walukumul adbar, mongko bakal ngungkurake wong-wong Yahudi mau, wong ahli kitab mau ing sira kabeh ngungkurake al adbara ing bokong-bokong, artine balik cengkrak ora wani. Sumalayun sarun, mongko keri-keri ora ditulungi, ora iso menang ya golongane wong Yahudi. Ini wis dinas, orang-orang Yahudi itu tidak bisa memberikan kemelaratan sejak zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, orang Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Qainuqa, ya, Bani Nazir, itu kan ada beberapa kelompok orang-orang Yahudi. Nggak akan bisa, paling-paling ya nglarakno ati, ngomong sing elek-elek, mbuli bareng ngono ya, nggawe hoak, paling-paling. Tapi nek betul-betul membahayakan tidak bisa. Merangi mesti keok. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mereka lakukan itu, mau merangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan sahabat-sahabatnya kaum muslimin, termasuk di Khaybar yang kemudian dikepung lama sekali oleh Kanjeng Nabi dan kaum muslimin. Mereka akhirnya iwalluna adbar itu sengkelak sudah mau damai karena Kanjeng Nabi, kita akan meninggalkan Madinah asal tidak dipateni. Jadi iwallukumul adbar summa la yunsarun. Berikutnya juga gitu, zaman zaman sahabat Umar sahabat Tulute, mereka yang memerangi dari biyen Syam itu kan tempat mereka, Syam. Ketika diusir dari Madinah, anak kalah perang, mereka ke Syam, kumpul dengan orang-orang ahli kitab yang lain. Zaman kualah kabeh, tundukkan kabeh. Ya nase ngono iku, mani-mani ya apa jenenge wong Yahudi itu selalu paling-paling ngomong elek, azza ngomong elek. Dekne ket biyen zamane Kanjeng Nabi ta isane ya ngomong elek. Misoi, mitnah bangsane ngono. Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Duribat den gawe alaihi mengatase wong-wong Yahudi apa azillatu apa ina aina masukifu ana endi wae tinemu ya wong-wong Yahudi illa bihablin minallah, kejaba kelawan tali minallah saking Gusti Allah taala, wa hablin minan nas lan tali saking manusa, wa ba'u lan padha bali ya wong Yahudi bi ghadabin minallah, kelawan oleh bendu minallah saking Gusti Allah. Wa duribat lan den gawe alaihim ing atase Yahud apa almaskanatu apa melarat, kerendahan, mau kehinaan. Zillah itu maskanah ini kehinaan. Dzalika bi annahum kanu yakfurun. Kenapa demikian? Dalika tai mengkono-mengkono lillah maskanah mau bi annahum sebab setuhune wong-wong Yahudi. Kanu ana ya wong yang Yahudi ku yakfurun, padha ngufuri bi ayatillahi kelawan pira-pira ayat Gusti Allah. Wa yaqtuluna an padha mateni ya wong-wong Yahudi al anbiya ing para nabi-nabi. Bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak, tanpa alasan sing bener. Zalika utai mengkono-mengkono mau bima asau
mok sebatas karena anggone ndurakani ya wong-wong Yahudi wa kanulan ana ya wong-wong Yahudi ku ya tadun padha ngliwati wates ya wong-wong Yahudi. Ini juga dinas lagi orang-orang Yahudi itu dimanapun dia dan kapanpun dia itu akan mendapatkan kenistaan. Tidak usah dinistakan, ini nista. Kecuali kalau ada tali dari Allah, ada bantuan, pertolongan dari Allah, misalnya karena mereka tobat balik ning agama Gusti Allah yang benar, itu baru mereka terbebaskan dari zillah, dari kenistaan itu. Atau dari manusia, misalnya dia bayar jizyah. Kalau dia bayar jizyah, dia dihormati sebagaimana orang-orang normal. Tapi nek ini enggak, ya enggak, oleh manusia pun tidak dilindungi, tidak dibantu. Memang wong Yahudi itu kelakuannya ketika ada ketetapan orang-orang Yahudi yang tidak ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kemudian khalifah-khalifahnya itu ditetapkan membayar jizyah. Bayar jizyah atau cari tempat lain kalau ingin kumpul dengan orang-orang ya bayar jizyah. Wah, itu kan tidak adil, mereka bayar jizyah. Loh, nggak adil bagaimana? Orang Islam itu ada zakat, yang Islam zakat, yang mereka jizyah. Sama-sama hidup di dalam satu negeri, semuanya dilindungi oleh pemerintahan. Ini bayar zakat, ini tidak ngapa-ngapain, dia malah yang nggak adil yang itu. Maka itu ada jizyah. Nah, jizyah itu disesuaikan juga seperti zakat. Ini orangnya mampu, jizyahnya sekian. Supaya saiki yang pajak itu pajak itu kan mirip zakat ya mirip jizyah. Kan sing pokoknya intinya itu merata, semua membiayai kepentingan bersama. Itu. Nah, wong Yahudi luang kali supaya dia tidak dicatat jizyahnya itu tarifnya tinggi. Terus dia senengannya macak gombal, omahe ditulisi rumah keluarga miskin, bangsa ngono iki ditiru saiki di bawah kemiskinan. Iku akal-akalan wong Yahudi, terus pakaiane gombal. Terus akhirnya ini maskan, duribat alaihimul maskan, malah hina dia. Karepe arep saking senenge karo bondo, Yahudi paling seneng mbekan bondo. Padha karo wong Arab juga. Li hubbil khairi la syadid. Jadi timbangane dipotong semene, angel semene, apapun yang dilakukan. Ayat ini gaene dienggo pidato kalau mubalik itu untuk menyatakan bahwa jadi orang Islam itu hubungannya harus baik secara vertikal, hablun minallah, dan horizontal, hablun minan nas. Itu biasanya dienggo pidato iki. Orang Islam itu harus menjalin hubungan yang baik. Tali itu hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan baik dengan manusia. Terus koplok-koplok yang hadirin. Padahal gak tepat itu, gak tepat. Oh gitulah.
Konteksnya itu kelihatan Mbak benar. Pertama dari konteksnya ini, konteksnya bicara soal orang Yahudi, lakuannya orang Yahudi yang dinistakan karena itu tadi. Yang bisa membantu dia hanya hablum minallah dan hablum minannas. Kedua, perhatikan itu redaksi Al-Quran. Ini hablun minallah, bukan ilallah. Hablun minannas, bukan ilannas. Lah nek mau kan hubungan baik ilallah kepada Allah, bukan baik kepada manusia ilannas. Iki min no. Jadi hablun minallah. Jadi ada pertolongan dari Allah, ada bantuan dari Allah, mereka tidak nista. Yaitu apa? Ya dia manut, jangan ngufuri ayat-ayatnya Gusti Allah. Ya manut, percayai Allah, mengikuti ajaran Gusti Allah. Minallah. Hablun minannas. Tadi itu kalau dia membayar jizyah, dia akan mendapat bantuan dari manusia untuk tidak menjadi orang yang nista. Kok ono hablin minannas. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, kekeliruannya orang yang menggunakan ini untuk hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada itu ilal, bukan min. Ini perhatikan ayatnya itu min. Habli minallah. Ya. Yang ketiga itu orang Islam itu, kita itu tidak hanya diminta untuk berhubungan baik dengan Allah tok, dengan manusia tok. Iki nek mak loro nek mbok maknani hablun minallah wa hablun minannas, mak loro tok. Wong Islam itu rahmatan lil alamin. Kita tidak hanya disuruh baik dengan Allah, baik dengan manusia, tapi baik dengan alam, baik dengan binatang. Jadi tidak hanya kita itu harus silaturahmi api-apian karo manusia, mbayang karo Gusti Allah, tapi kemudian kita itu alam kita perkosa. Ya. Sekarang kan orang-orang yang ketoke wah ngibadah, hubungannya dengan manusia juga baik, tapi hubungannya dengan alam tidak baik. Menyiksa binatang, menyiksa tanah segala macam. Ya. Mereka itu merusak alam. Dan sekarang ini sudah terbukti jelas sekali. Ketika manusia tidak baik-baik dengan alam, memperkosa alam, menzalimi alam, misalnya seperti yang di luar Jawa sana, Kalimantan sekarang ini banjir besar itu. Kenapa? Itu oleh manusia serakah itu pohon-pohon ditebangi, digunduli semua. Saya sudah pernah mengatakan Gusti Allah itu saking baiknya dengan manusia itu dikasih. Karena pertama Gusti Allah nitahna manusia ini untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifahnya Allah, penggantinya Allah, menguasai dunia ini untuk kepentingan manusia dan semua yang ada di dunia ini, alam semua itu. Karena itu semua yang selain manusia itu direh. Direh itu apa? Bahasa Indonesianya apa direh? Ketap-ketap mesti gak arah. Jadi takoki kok ketap-ketap mesti gak arah. Direh itu ya direh. Misalnya ya sapi jadi tunduk pada manusia karena direh Gusti Allah. Apa itu bahasa Indonesia? Sapi itu umpama gak direh karo Gusti Allah,
dinjana sebagaimana binatang yang berkaki 4 bertanduk. Apa kira-kira kowe iso menang mbek dene? Gelut ngono ya, mesti sikilmu mok loro gak ndek sungu sisan kowe. Kowe mbekan pitik jago ngono wis kalah, ndekne duwe jalu kowe gak. Sapi, gajah bareng ngantek iso diperalat ambek manusa dienggo golek pangan manusa. Ning sirkus iku gajah itu kongkan-kongkon kon linggih, padahal dia enggak biasa linggih, kon linggih kursi kayak manusa. Itu. Ini juga gitu. Segala macam tanah ini untuk mulane ning Quran itu khalaqalakum ja'alalakum untuk kamu. Dijadikan lakum untuk kamu, khalaqalakum menitahkan untuk kamu, untuk kepentingan manusia sebagai khalifahnya Allah. Kamu butuh apa? Saya butuh rumah supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan. Butuh apa? Ya butuh reng, butuh belandar, butuh kayu-kayu. Ambil itu, sudah disiapkan hutan alas untuk kamu tebang, kamu bikin rumah. Wah, tapi ini kita butuh meja kursi, ambil aja. Ambil meja untuk bikin meja kursi kan bisa motong satu pohon itu yang gede bisa untuk. Butuh lemari, ambil aja. Dah omah sak perabote semua dicukupi dengan hutan itu, dengan pohon-pohon yang banyak. Ndak melok nandur blas, ndak melok hutan ndak mau. Sama dengan ikan di laut itu, ndak pernah orang menebar bibit di situ, ndak ada. Langsung dari situ diberikan kepada manusia. Nah ini orang itu serakahnya manusia, tamaknya manusia itu, termasuk manusia kita itu, banyak manusia kita yang tamak serakah itu, sudah punya rumah, bukan hanya satu, rumahnya banyak. Tempat kerjanya luar Jawa ada rumahnya, di rumah sini ada, persinggahannya sini punya rumah, rumahnya akeh. Dan penuh semua dengan perabotan, lemarinya banyak, meja kursinya banyak. Masih membabati pohon di hutan itu. Padahal di samping untuk kebutuhan manusia, rumah, perabotan, sampai turute, juga hutan itu untuk kebutuhan kepentingan manusia juga supaya sehat, ya. Ada produk asam, gas asam itu yang kita butuhkan untuk bernapas itu tebang. Dan juga untuk menjaga resapan air kalau dari hujan ditahan oleh. Ketika keserakahan itu membabati itu, udah tidak ada yang menyerap air hujan, tidak ada. Banjir, tidak karu-karuan sekarang, bingung. Terus amu-amuan dhewe menusane iku. Nyalahna kono nyalahna kene ini. Wah, itu jadi gaduh, jadi kacau gara-gara tamak itu. Karena apa namanya? Tidak menjaga hubungan dengan alam. Hubungan dengan alam. Makanya aku ngusulno ambek pemerintah tapi gak dirungokno wong usulane wong cilik ae. Jadi pemerintah itu mestinya punya peta ini yang boleh digali di mana, yang boleh diduduk mana, yang tidak boleh di mana, yang boleh untuk pabrik tambang ini mana, yang untuk bikin semen mana, itu kan gawe itu loh. Jadi tidak setiap kali terus kacau. Ini duduk kene ditentang oleh ini. Karena memang itu tidak akrab dengan alam. Juga dirungok. Padahal nalika arep jadi pejabat yo gawene rene njaluk pangestu. Pangestone
sudah diusuli ngono ae gak dirungokno. Gaji tenan. Iki nek didelok ning YouTube ben ngono ben krungu sisane mangkel. Nah, iya itu nglarakno rakyat itu kadang-kadang terdampak gitu. Sawahe rakyat sing asale memberikan sumbangan sego. Rakyat petani itu nandur-nandur supaya parine bisa dipangan mbek wong-wong kutha itu. Diatur-atur supaya sing ditandur itu benihnya ini sempat saja ya gelem. Lho ngono terus dideki pabrik. Aku mesti ini kan ada petanya. Kalau mau bikin ngedekno pabrik, hotel sak piturute ini di tempat sini, bukan tempat-tempat subur. Tempat subur yang untuk nanam padi, nanam palawija segala macam dideki pabrik. Nah, terus ngimport beras. Kok Thailand beras kan anak. Ini mugihno wong kono ini. Iku wis mulai biyen, aku gembar-gembar zamane Pak Harto. Saiki wonge isih santrine Pak Harto kabeh. Wangel kandan-kandanane. Dipilih kan bisa, ini kan ada petanya delok. Iki Bappenas ben krungu apa? Bapeda delok. Iki subur, Demak bagian kene iki subur, iki kudus aduh. Iki aja mbok deki ning kene. Nek kepengin gawe pabrik izin iki aja wae. Kan wong pemerintah kok menghimbau. Kami menghimbau pada semua pihak supaya tidak menghimbau itu rakyat jelata kayak aku kan. Wong ini duwe wewenang kok menghimbau. Langsung aja wewenangnya digunakan. Iku nggo apa gunane wal yughayyiru biyadihi. Mun duwe yadi kok. Wal yughayyiru bil qalbi. Rakyat jelata. Nah, aku mergo ora rada ya ora biliat ya ora bil qalbi, aku rada rakyat ora pati rakyat jelata lah, aku rada lumayan lah. Mulane aku bilisan ngomong aku. Ngomongku ngene iki wis mulai zaman Pak Harto. Mantek saiki gak dirungokno ya. Mantrine Pak Harto kok ngalim-ngalim ndek. Iki kok tekan kono piye? Lha iki soal iki mau apa? Ana hablin minallah, hablin minan nas. Gawe dienggo pidato mubalek-mubalek itu. Kowe nek dadi mubalek aja nganggo dalil iki. Banyak dalil iku wong sing kudu apik hubungane karo Gusti Allah, hubungane apik karo manusa, hubungane baik dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan kan ono. Aja iki gak cocok, gak pas itu loh. Nek gak ngaji ya mantuk-mantuk rekne. Mantuk-mantuk cocok iki tali Allah. Berarti vertikal, tali manusa horizontal. Wah iki wis ana dalile, ana bahasa asinge barang wis tambah ngandel. Hadirin wal hadiratikum. Ini keliru, enggak benar. Bukan ini dalilnya. Ini dalil untuk orang-orang Yahudi. Itu aja orang Yahudi sudah begitu itu, dia harus menyagerkan hanya dua cara dia supaya tidak zillah, tidak nista itu. Atau dari Allah atau dari manusia. Dia sendiri tidak bisa karena sudah dicap babau bi ghadabin min Allah. Gusti Allah itu ngecap orang-orang Yahudi itu dibentuk Gusti Allah. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka punya kitab, ayat-ayat Gusti Allah juga ada Taurat, ada Injil, bukan hanya Quran. Tapi mereka mengingkari itu. Isinya
ayat-ayat Taurat, ayat-ayat di Injil dipilih mana-mana yang cocok dengan mereka. Enggak cocok enggak dipakai. Enggak cocok diabaikan. Lah iki wis nular nih kita, itu harus berhati-hati. Kita itu punya Quran itu juga gitu sekarang ini, pilih-pilih mana yang sesuai dengan kepentingan kita. Iki saja ada kok ayat Maidah nomor semene yo cocok tinggal pilihan gubernur atau tinggal lu ngayat tak tinggal pilkada. Iku yo wah semangatnya ya makantar-kantar kayak membela sabilillah mana. Padahal itu klutik perkara kursi jabatan. Jah. Wong semangking laline ngantek semono. Oh, sing mantuk-mantuk ya pirang-pirang, sing dukung ya pirang-pirang. Ya meh iki ketularan mbek wong-wong sing dibakas ning gone Quran ini. Orang ahlul kitab, orang Yahudi itu begitu kelakuannya. Yakfuru nabi ayatillah itu bukan berarti harus seperti orang-orang kufar Mekah, enggak percaya gitu enggak. Saya sudah pernah bilang orang kafir itu ada yang namanya angas, juhud. Juhud itu bukan dia tidak percaya, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Mereka ini juga gitu. Dia tahu kok itu dari Allah diturunkan kepada nabi mereka, ini dari Nabi Musa, ini dari Nabi Isa, tahu. Tapi mereka tidak mau. Nah, lalu disebut ning kene bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Jelas ning kene Taurat dan Injil itu membenarkan Kanjeng Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan Al-Qur'an. Kalau mereka percaya dengan ayat-ayat yang ada di Taurat dan Injil, dia akan percaya dengan Al-Quran. Sebagaimana kita, karena kita itu membaca Al-Quran, maka kita mengakui kebenaran Taurat, kebenaran Injil, bahwa itu dari Allah. Adapun sekarang redaksinya diwawahi itu tidak urusan, tapi bahwa itu Taurat itu dari Allah ke Nabi Musa kita percaya. Bahwa Injil kepada Nabi Isa kita percaya. Bandingkan mereka enggak. Mereka hanya percaya, ini percaya Taurat tok, enggak percaya Al-Qur'an. Percaya Injil tok, enggak percaya Quran. Jadi disebutkan yakfuru nabi ayatillah. Lebih jahat lagi orang-orang Yahudi itu yaktulunal anbiya bi ghairi haqqin. Berapa saja nabi-nabi yang dibunuh mereka. Ini Israel itu. Termasuk yang diuber-uber mau dibunuh dan menurut mereka sudah berhasil membunuhnya itu Nabi Isa. Ini orang Yahudi, Bani Israel. Padahal mereka jelas-jelas juga dari Bani Israel, keturunan Nabi Isa kan dari Bani Israel juga, sama dengan orang-orang Bani Israel, tidak turunnya Yakub juga. Tapi mereka mau bunuh. Tidak ada alasan sama sekali. Jadi mereka itu angas kepada ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi Allah, tidak punya alasan. Kecuali ya hanya karena memang kepengen durakani Gusti Allah ngono ae. Maka itu ba'u bi ghadabin minallah. Allah bendu sekali. Karena mereka tidak ada lain, tidak punya alasan kecuali memang melawan Gusti Allah. Melawan Gusti Allah. Melawan Gusti Allah dan berlebih-lebihan dalam segala hal. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah
yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Laisu sawaan, ora ana ya ahli kitab iku terutama orang Yahudi sawaan iku padha. Ale min ahlil kitab iku setengah sangking ahli kitab. Ummatun utawi umat qaimatun sing jumeneng jejeg iman yatluna ayatillah padha maca ya umat ayatillahi ing pira-pira ayate Gusti Allah ana al-laili ana ing dalem tengah-tengah wengi wahum hale utawi umat iku yasjudu padha sujud kabeh padha ngibadah kabeh yu'minuna padha iman ya umat mau billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa ya'muruna lan padha perintah ya umat bil ma'rufi kelawan ma'ruf wa yanhauna lan padha nyegah ya umat anil mungkari saking kemungkaran wa yusari'una lan padha age-age gegancangan bergegas bahasa Indonesiane fil khairati ing dalem pira-pira kebagusan wa ulaika utahe mengkono-mengkono umat iku minas shalihin termasuk wong-wong sing saleh ya itu istimewanya Al-Qur'an itu ya teliti banget. Jadi setelah membicarakan kelakuan-kelakuan umumnya ahlul kitab, umumnya orang Yahudi, tapi tetap menghargai mereka yang dikecualikan. Jadi orang digebyah-uyah. Al-Quran itu tidak menggeneralisir. Mungkin orang Yahudi elek kabeh, kayak kesukaan kita itu kan menggeneralisir. Wong Jakarta sing elek wong 10 ngono ae kowe muni Jakarta pancen elek kabeh wong ngono. Isenengane menggeneralisir gitu. Ana kelompok apa gitu ya terus langsung iku pancen jahanam kabeh gitu. Ini enggak tuntunan Al-Qur'an enggak begitu. Ketika sudah dikritik semua kelakuannya orang-orang Yahudi secara umum itu langsung segera ditututi laisu sawa. Ya mereka tidak sama. Satu, jadi tidak digeneralisir pokoknya kabeh padha. Enggak. Orang-orang Yahudi itu semua sama, kelakuannya sing ngono kuwi. Karena generalisir itu membawa kekeliruan yang fatal. Seringkali membawa kekeliruan yang fatal. Ketika kita itu benci kepada Israel, lalu kita menggeneralisir Israel orangnya jahat semua. Padahal di Israel sana ada oposan-oposan yang membantu Palestina dan menyerang pemerintah Israel sendiri. Kita menganggap bahwa orang Israel itu mesti Yahudi kabeh, padahal di sana ada orang-orang Islam gitu. Padahal kalau kita menganggap Timur Tengah, Lebanon, barang itu wong Islam kabeh, enggak. Di situ campuran, separuh-separuh. Orang Islam dan non-Muslim. Karena kita terpolakan dengan cara pikir menggeneralisir itu, sering
justru keliru. Ini diwarai Al-Qur'an. Laisu sawan. Tidak sama semua orang Yahudi begitu, tidak. Ada min ahlil kitab itu yang ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Ya, ada yang tekun membaca kitabnya, yang Yahudi membaca Tauratnya ana al-lail setiap malam. Dia juga beribadah dengan tekun, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Yang tidak iman kepada Allah, nggak iman kepada hari akhir itu kan orang-orang animisme di kufar Mekah itu. Jadi ngerti ini mau berawal tok. Kalau orang-orang Yahudi itu percaya, ada yang percaya, ada yang belajar seperti kebanyakan itu. Ya ada ummah yang yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Juga suka seperti orang-orang mukmin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan cirinya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan saudara-saudaranya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Amar ma'ruf nahi mungkar itu orang sering lupa bahwa itu hanya urusan ngandani wong, urusan ngamuki wong. Tidak. Itu ada makna di sana yang sangat dalam bahwa kita disebut khairu ummatin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu karena kita itu tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita mementingkan diri sendiri, pokoknya saya ma'ruf, pokoknya saya tidak mungkar. Ngapain saya harus amar ma'ruf nahi mungkar? Kan gitu. Kalau kita mau swarga dhewe. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan begitu sifatnya, bukan itu yang diajarkan oleh pemimpin agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan, yang dididikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebersamaan. Sembahyang saja kita tidak mengatakan iya a'budu wa iyyaka asta'inu, tapi kita mengatakan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek ngaji ngerti bedane a'budu mbek na'budu. Nasta'in mbek asta'in. Kalau asta'in itu egois, a'budu egois, pokoknya saya nyembah Gusti Allah, kowe nyembah berhala ya kono sak karepmu, itu egois. Umatnya Kanjeng Nabi tidak begitu. Nasta'in, kita bersama-sama. Mulanya banyak sekali ritual-ritual kita itu yang menghendaki kebersamaan. Salat jamaah tafdulu min salatil fardhi. Sembahyang berjamaah lebih baik. Ada sembahyang jamaah 5 waktu, ada sembahyang jamaah Jumat, ada Idul Fitri, Idul Adha, lebih banyak lagi sampai ke lapangan, ada bersamaan dalam haji di Arafah. Poso ya bareng-bareng. Kok umpamane poso gak bareng-bareng, kowe gak kuat kowe. Wong bareng-barenge akeh sing do nyolong-nyolong ngombe. Kowe bareng kebersamaan. Makanya ada ciri kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada tawasau bil haqqi, ada tawasau bis sabri. Ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi. Ini seringkali dilupakan, ini kebersamaan. Apa enake kowe ning swarga dhewean? Kesepian kowe. Oh saiki malah senengane neraka-nerakakno wong ben pendekne dhewean ning swarga. Glundang, kesepian. Maunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang itu masuk surga semua. Karena itu Kanjeng Nabi disebut Imam Busiri al-amirun nahi. Kanjeng Nabi itu paling sregep kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Karena keinginannya sama-sama.
di dalam surga, bahagia semua. Ini juga ada. Orang Yahudi itu tidak semua seperti yang diceritakan sebelumnya. Ini ada. Mereka itu ibadah ya, membaca ayat-ayatnya ya tekun, kemudian amal ma'ruf nahi mungkar, artinya kepedulian terhadap sesama itu juga ada. Wa yusari'una fil khairat, dia bersegera melakukan kebaikan. Ada sing nerjemahno, ini terjemahan bahasa Indonesia, yusari'una fil khairat dimaknani bergegas kepada mengerjakan kebaikan-kebaikan. Itu kurang tepat. Mergo nek kepada iku redaksine ila, yusari'una ilal khairat. Ini enggak. Ini yusari'una fil khairat. Fi itu tetap ing dalem. Berarti sing tepat bagaimana? Bergegas mengerjakan itu saja. Bergegas melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu banyak sekali. Kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikanan. Memberi orang ya kebaikan, nolong orang ya kebaikan. Silaturahmi juga kebaikan. Orang-orang ini, orang ahlul kitab yang ini yang disebut-sebut sebagai tidak sama dengan yang lain, ini pokoknya mengerjakan kebaikan apa saja itu wah cepet-cepetan, disi-disian. Dalam bahasa lain ada, kita itu ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini ada umat ahlul kitab itu yang yusari'una fil khairat. Wah nek mbok kongkon melakukan kebaikan itu cepet-cepetan. Mereka disebut di sini sebagai ulaika minas salihin. Kok tidak mengatakan ulaika salihun? Kenapa ulaika minas salihin? Kok tidak ulaika salihun? Ini hebatnya redaksi Al-Quran itu, sastranya itu ya. Kalau kamu soleh, kalau disebut kamu adalah soleh, itu solehmu tidak bersama-sama orang. Tapi kalau kamu termasuk orang soleh, berarti kamu itu bersama-sama orang soleh-soleh. Yang mungkin solehmu itu rada lumayan, ini lebih soleh lagi. Kumpul mbek kiai-kiai gede ngono wae. Oh. Iku solihin kabeh kowe masuk situ. Kan ya lebih kuat itu bahwa kamu bersama orang-orang yang soleh seperti itu. Nek dikandakno kowe iki pancen wong soleh. Ya sak solehmu ae. Sak solehmu ae wis ngono kuwi. Coba banding-bandingno lah ambek kiai-kiai gede ora sah. Kan gitu. Kalau ulaika as-salihun. Tapi karena ini ulaika minas salihin. Jadi kamu dimasukkan kelompoknya orang-orang soleh yang hebat-hebat itu. Gitu ya. Wan Al-Qur'an itu Masya Allah. Kesusastraannya luar biasa. Tidak akan bisa mengerti kecuali yang ngaji. Wa ma yaf'alu min khairin wallahu a'lam.